Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Pontius Regar, Uluan Muria KPP Gedong. Salam bahagia, jangan lupa bahagia. Setiap hari Kamis kita harus optimis. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus kiranya menyertai hati dan pikiran saudara. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei tahun 2025, adalah tertulis dalam kitab Yesaya pasal ke-9 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Saudara pendengar dan penonton yang diberkati Tuhan, pada 3 minggu yang lalu perhelatan bola sepak Piala Asia umur 17 dilaksanakan di Saudi Arabia. Pesta ditutup dengan kemenangan timnas Uzbekistan versus kerajaan Saudi Arabia dengan skor 2-0. Kemenangan timnas usia 17 Uzbekistan itu didapat tidaklah mudah. Karena menit 40 dan 45, 2 orang pemain Uzbekistan menerima kartu merah. Tetapi mereka bisa menang 2-0. 2 kartu merah adalah bagaikan kuk dan gandar yang harus dipikul 9 orang pemain muda Uzbekistan di babak kedua waktu normal. Tetapi karena semangat pantang menyerah, kuk dan gandar itu mereka patahkan dengan mengangkat trofi kejuaraan turnamen tersebut. Saudara yang diberkati Tuhan, kuk adalah kayu lengkung yang dipasang di atas tengkuk lembu atau kerbau untuk menarik pedati. Sedangkan gandar adalah tongkat pikulan seperti pikulan abang-abang penjual kerak telur. Kuk dan gandar yang berat diibaratkan sedang menekan Israel sebelum pembuangan. Tetapi nubuat akan kelahiran Raja Damai telah diproklamirkan di seluruh Israel yang akan terbuang ke Babel. Dengan kelahiran Raja Damai, maka segala beban berat yang menekan mereka akan dipatahkan seperti masa penaklukan orang Midian. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, banyak kuk dan gandar yang membebani kita selama hidup di dunia ini. Anak yang tidak menikah bagaikan kuk dan gandar. Anak yang tidak punya pekerjaan bagaikan kuk dan gandar. Sakit menahun yang tak kunjung sembuh bagaikan kuk dan gandar. Ada istri yang kurang memperhatikan suaminya bagaikan kuk dan gandar. Ada suami yang tidak setia dan perhatian kepada istrinya bagaikan kuk dan gandar. Belum lagi perputaran ekonomi dan kebutuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Itu juga bagaikan kuk dan gandar bagi kita. Pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi beban bagi setiap keluarga. Peraturan dan perundang-undangan negeri tercinta ini terkadang menjadi kuk dan gandar bagi kita. Lalu kemanakah arah pandang kita mengurangi beban yang menekan ini? Untuk itulah Yesus Raja Damai menyerukan nubuatan Nabi Yesaya ini dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan berjalanlah belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat
kelegaan. Hanya di dalam Yesus ada kelegaan, karena Dia adalah sumber segala berkat. Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, kalau sempat nanti saudara memutar lagu di YouTube yang berjudul Hanya Yesus Jawaban Hidupku, kiranya lagu itu mendorong semangat kita untuk menghadapi kuk dan gandar yang sedang terjadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu karena kami lelah dan letih lesu. Ada kuk yang terpasang, ada gandar yang terpasang dalam kehidupan kami selalu. Untuk itu hanya Tuhan yang meringankan kuk itu, dan hanya Tuhan jawaban segala pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dan umat-Mu yang bekerja pada hari ini. Biarlah mereka selamat mengerjakan segala pekerjaannya dan selamat pulang ke rumahnya. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sedang kurang baik kesehatannya sehingga pulih kembali, sehingga bisa berkumpul dengan keluarga dengan selamat. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menguasai hati dan pikiran kami satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini yang telah kita dengarkan kiranya membuat semangat kita pada satu hari ini untuk menjalani segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.